Shalom. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu, atas segala kemurahan yang telah Kau berikan ya Tuhan. Kami boleh sehat sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ya Bapak, terima kasih juga karena Engkau telah memberkati kami. Kami boleh memuji nama-Mu, bahkan nanti kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai pada sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapak. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita pujikan Yesus pokok. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan kita, tutup mata, kita nyanyikan Ku Ingin Dengar Cerita. Dalam ibadah ini kami boleh memuji-Mu, kami boleh sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati telinga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Shalom. Kelas tuntas remaja, bagaimana keadaan kalian di rumah? Apakah baik-baik saja? Semoga kita melewati masa-masa pandemi ini dalam penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan bertemu kembali dan kita akan belajar bersama-sama dari pelajaran kelas tunas yang judulnya adalah menaruh perhatian terhadap orang lain. Saya percaya kita semua saat ini sedang banyak orang yang sedang membutuhkan perhatian daripada orang lain. Karena kita masing-masing mungkin sudah dibatasi oleh waktu, kita tidak boleh pergi kemana-mana, sehingga untuk berhubungan dengan orang lain kita dibatasi. Berhubungan dengan teman kita hanya bisa dari
dari daring atau berhubungan, kalau kita belajar juga pakai daring. Tapi saat ini saya akan mengajak kita belajar bersama-sama kisah daripada Abraham, di mana dia menolong ponakannya Lot. Kalau kita lihat kisahnya itu dalam Kejadian 14 ayat 1 sampai 24. Saya akan langsung saja. Pertama yang kita bisa ambil pelajaran pertama bahwa saat itu yang sedang mengalami kesukaran adalah Lot. Lot mengalami kesukaran. Kalau kita lihat kisahnya, Lot dan Abraham berpisah. Mereka membagi tanahnya, dan Lot memilih tanah di Sodom. Dan tanah itu memang tanah itu yang subur, tetapi ternyata di tanah Sodom itu orang-orang yang ada di Sodom itu banyak melakukan kejahatan. Pada saat itu sedang terjadi peperangan antara kerajaan Sodom dengan 4 kerajaan yang lain. Jadi 5 kerajaan berperang dengan 4 kerajaan, dan kerajaan Sodom itu termasuk dalam 5 kerajaan. Pada saat mereka mengalami peperangan, ternyata kerajaan Sodom kalah, dan akhirnya musuh daripada kerajaan Sodom itu mengambil dan menjara semua barang milik daripada orang-orang Sodom, termasuk di dalamnya adalah Lot. Semua diambil, bahkan Lot sendiri akhirnya dibawa oleh yang menyerang kerajaan Sodom. Jadi yang saat itu yang sedang kerajaan Sodom mengalami kekalahan, sehingga Lot juga akhirnya terimbas. Dia dibawa oleh musuh daripada kerajaan Sodom, bahkan harta bendanya semua disita. Dari sini kita bisa melihat bahwa Lot sedang mengalami masalah. Tetapi ada satu hal yang menarik. Ternyata Abraham, walaupun dia memiliki sudah mengalami sedikit kecewa dengan Lot, tetapi ada perhatian yang luar biasa, ada kasih yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Abraham kepada Lot. Sehingga Abraham waktu mendengar keponakannya ini hartanya dijara, bahkan dibawa oleh musuhnya, Abraham berusaha untuk mengambil atau menjemput atau mengejar Lot dari musuhnya untuk dibawa kembali kepada Abraham. Usaha yang dilakukan Abraham berhasil, dan akhirnya membawa Lot beserta dengan keluarganya, harta bendanya, bahkan membebaskan orang-orang Sodom dari cengkeraman musuh, yaitu 4 kerajaan tadi. Di sini adalah satu hal yang luar biasa. Pada latar belakang daripada Abraham, dia kecewa. Dia memiliki perasaan kecewa karena sudah, tanda kutip, sudah diakali atau sudah Lot ini orangnya mementingkan kepentingannya sendiri. Dia nggak peduli dengan Abraham. Tetapi karena ada kasih dalam diri Abraham, sehingga dia memiliki perhatian. Walaupun Lot sudah mengecewakan Abraham, tetapi Abraham masih ada belas kasihan, ada keinginan untuk melepaskan Lot daripada musuh-musuhnya. Dan selanjutnya, pada saat Abraham bisa mengalahkan daripada musuh-musuh daripada kerajaan Sodom, kemudian kemudian raja daripada Sodom datang untuk berterima kasih kepada Abraham karena sudah melepaskan bangsanya dari serangan ataupun dari serangan daripada musuh-musuhnya, itu 4 kerajaan tadi. Dan ternyata di situ juga ada raja, di situ juga ada Melkisedek. Melkisedek itu kalau kita sering mendengar adalah imam besar Allah. Dia adalah raja damai. Dan pada saat itu Melkisedek berdoa dan mengucap syukur kepada Allah karena Abraham telah diberi kemenangan oleh Allah. Dan respon daripada Abraham pada saat menghadapi Raja Melkisedek dan Raja Sodom, dia ingin menunjukkan bahwa yang menolong dia adalah bukan dirinya sendiri,
bukan karena kemampuannya, tapi karena pertolongan dan campur tangan Tuhan saja. Sehingga sebagai ungkapan syukur daripada Abraham, akhirnya Abraham memberikan 1/10 dari jarahan yang sudah dia terima, hasil jarahan daripada musuh-musuhnya. Dari pelajaran ini kita bisa mengambil suatu pelajaran pertama. Kadang-kala kita mempunyai teman yang membuat kita kesal, atau yang pernah bermasalah dengan kita, bahkan mengecewakan kita. Tetapi contoh yang diberikan oleh Abraham, di mana dia tetap mengasihi Lot, walaupun Lot sudah mengecewakan dia. Dia belajar untuk mengasihi Lot, bahkan dia melakukan sesuatu untuk melepaskan Lot daripada musuh-musuhnya. Dan selanjutnya, pelajaran yang kita bisa ambil bahwa kita harus belajar mengucap syukur seperti Abraham. Karena Abraham sudah ditolong oleh Tuhan, sehingga sebagai ungkapan syukur dia mengucap syukur dengan memberikan 1/10 dari apa yang dia terima dari jalan itu kepada Tuhan. Kita berucap syukur untuk semua hal itu. Mari kita belajar seperti Abraham, yang belajar mengasihi orang yang sudah mengecewakan kita. Belajar bahkan bukan hanya mengasihi, tapi mau menolong, bahkan mau menolong untuk melepaskan, untuk membantu masalah yang sedang dihadapinya. Dan mari kita belajar mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Ada banyak pertolongan yang sudah Tuhan tolong dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita sebagai anak-anak, mari kita belajar untuk memberi perhatian kepada orang lain. Bukan hanya memperhatikan diri kita sendiri, tapi belajar untuk memperhatikan orang lain. Bukan hanya memperhatikan dengan kata-kata, tapi berusaha untuk membantu apa yang kita bisa bantu kepada mereka. Dan jangan lupa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita percaya, kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Dan kita jangan lupa mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Nya. Terima kasih. Dalam pelajaran kita pada pagi hari ini menolong kita untuk belajar mengasihi sama kita dengan memberikan perhatian kepada mereka, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Terima kasih. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman pagi ini Tuhan, yang membuka mata pikiran kami, membuka kehidupan kami, memberikan pelajaran dalam kehidupan kami, bahwa kami harus belajar mengasihi orang lain. Bukan hanya belajar bukan hanya mengasihi melalui tutur kata kami, tapi melalui tindakan. Dan ajarlah kami juga untuk mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.